Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryano Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya apapun itu. Semoga mbak-mbak semuanya dijauhkan dari orang-orang jahat, kemudian sukses di perantauan dan membawa duit sing barokah, kemudian tabungan sampean juga banyak nggih Mbak, amin ya robbal alamin. Doa yang baik-baik dari sini, semoga sampean kelak iso sukses di perantauan, amin. Nah mbak-mbak semuanya, sebelum kita membahas dua sekaligus kasus informasi, di sini cuman mengingatkan mbak-mbak semuanya untuk selalu berhati-hati ketika mbak-mbak yang saat ini kondisinya mungkin dipaksa majikannya untuk keluar, karena saya lihat berita bahwa di Hongkong itu walaupun T1 tetapi dibarengin dengan hujan dengan kode warna hitam. Jadi kalau sudah hitam itu hujannya deras banget dan sampai banjir di mana-mana kan Mbak. Oke, semoga mbak-mbak semuanya tidak terkena dampak dengan banjir, hujan deras maupun T1 ininya. Oke, di sini kita bakal membahas dua berita. Yang pertama adalah berita mengenai PRT asing di Hong Kong. Kita langsung aja ke berita pertama. Jadi Mbak, kemarin malam jam 10 ya. Jadi tanggal 13 Agustus 2025 ada majikan yang tinggal di Royal Ai Kut Sung King Road Satin Blok 9. Dia ini telepon rumah sakit Mbak, karena majikan ini mendapati cecenya yang umur 41 tahun malam itu pingsan Mbak. Tidak dijelaskan pingsannya di mana. Intinya di rumah majikan Mbak Iki pingsan. Tapi tidak dijelaskan apakah yang pingsan itu PRT asal Indo atau PRT asal PL. Jadi moga besok ada keterangan lebih jelasnya. Nah, majikan ini telepon Mbak, telepon ke rumah sakit. Secara otomatis rumah sakit ini datang dengan tim medisnya di alamat yang dituju tadi. Nah, ketika mereka datang di tempat Bose, ini Mbak E juga belum siuman, jadi masih tetap pingsan ketika tim medis itu datang di tempat kejadian. Nah, mengetahui mbaknya ini juga belum siuman, makanya tim medis ini membawa Mbak E ke rumah sakit Prince of Wales untuk perawatan yang lebih lanjut lagi. Tapi Mbak naas, sebelum Mbak Iki disembuhkan, diberi obat, diberi penanganan, Mbak Iki sudah meninggal dunia di dalam perjalanan Mbak menuju ke rumah sakit. Jadi langsung nih tim medis langsung mengkonfirmasi sama polisi kalau PRT ini sudah meninggal dunia dalam perjalanan. Akhirnya pihak dari polisi ini mengklarifikasi kalau kasus meninggal sebelum perawat ini disebut sebagai kolap. Jadi mbak-mbak semuanya jaga kesehatan di perantauan, kemudian sekali lagi pokoknya istirahat yang cukup. Kalau majikan Anda ini memberi sampean istirahat yang nggak cukup, cuman sejam 2 jaman, sampean bisa melaporkan kasus ini ke labor departemen. Itu bisa dituntutkan kalau majikan memberikan sampean kui tidur dengan jangka jam yang kurang dari 8 jam. Sampean bisa menuntut di dalam kasus ini Mbak. Jadi sampean tuh kerjanya over. Takutnya Mbak tadi kelelahan karena kerjanya over, terus kemudian beliau meninggal dunia di tempat majikan malam itu selepas beliau ini makan, kemudian selepas beliau menyelesaikan pekerjaan di dapur. Tapi beliau meninggal sebelum beliau istirahat di kamarnya.
Yaitu Mbak, namanya nasib memang tidak tahu kapan kita matinya. Tapi kalaupun Anda terlalu bebani banyak, kerjaan juga banyak, kemudian pikirannya akhirnya juga banyak, ini membuat badan Anda tidak kuat, akhirnya Anda bisa pingsan tadi. Nah, untuk di dalam kasus ini tidak dijelaskan apa penyebabnya. Cuman pertama hanya pingsan aja karena ini belum ada otopsi kan kawan. Dan dipastikan nanti tidak ada pemberitahuan hasil dari otopsinya. Tapi untuk PRT ini berasal dari mana? Tetap aku besok bakal mencari informasinya ini ya Mbak. Takutnya nanti berasal dari Indo. Oke, kita lanjut ke kasus yang kedua. Jadi Mbak, kemarin tanggal 13 Agustus 2025 jam 4 sore lebih 2 ada pekerja pria di daerah Victoria Harbour sana. Jadi ini di Java Road Mbak, Norpoint. Pria tua umure 63 tahun ini kan pekerja di sana. Kemudian dia ini sedang menjalankan boot Mbak. Jadi sedang menjalankan kapal dia lah. Jadi dia mondar-mandir. Nah, di situ dia ngelihat Mbak, di laut yang untuk mengoperasikan kapal dia, di kejauhan dia tuh melihat semacam kayak bayi. Tapi dia belum yakini karena dari kejauhan dia hanya melihat saja. Untuk mengetahui kebenaran itu bayi apa bukan, dia itu ngelihat Mbak. Nah, ketika sudah mengetahui itu bayi, si pekerja pria ini atau kungkung ini tidak langsung mengambil bayi tersebut Mbak, tapi dia langsung telepon polisi untuk mengabarkan kasus ini kalau dia melihat bayi sedang mengapung di daerah Java Road Norpoint ini loh. Nah, akhirnya polisi datang beserta tim medis dan juga tim pemadam kebakaran datang di lokasi. Kemudian polisi dan tim lainnya ini sedang menelusuri Mbak di tepi-tepi tempat tadi, karena setelah dilaporkan ini bayinya ini Mbak terombang-ambing. Jadi yang tadinya di sini sudah beralih pindah tempat. Jadi ketika tim medis datang di tempat kejadian, mereka kondisinya masih mencari. Nah, setelah mencari beberapa menit, akhirnya bayi itu ketemu Mbak. Dan ketika ketemu, kemudian dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit ini sudah dinyatakan meninggal dunia. Tidak diketahui bayinya ini meninggal berapa lama. Polisi ini juga mendapatkan informasi dari tim medis kalau jenis bayi itu adalah perempuan. Jadi untuk saat ini polisi lagi menelusuri siapa ibu dari bayi tersebut. Nah, kenapa kita bahas? Jadi kan beberapa hari kemarin ada 11 PRT yang kerja di Hong Kong ini ditangkap polisi kan, gara-gara mereka melakukan abor SI. Dan di situ awal dari tertangkapnya sindikat dari PRT yang melakukan abor SI ini karena ada salah satu dari PRT yang ketahuan majikannya gara-gara selangkange ada darah tadi. Kemudian majikan menelpon pihak medis, akhirnya medis datang dan di situ baru ada rekam medis kalau si PRT-mu ini baru melakukan aborsi. Jadi dia ini semacam pendarahan. Dan pendarahan itu tidak bisa dibendung, akhirnya netes dari selangkangan dan mengenai lantai majikan tahu. Nah, dari situ kan heboh. Nah, kenapa kita bahas kasus kemarin? Takutnya ini perbuatan salah satu PRT. Takutnya Mbak, takutnya seperti itu karena salah satu dari pelaku ini juga melakukan abor SI, kemudian janinnya ini juga disembunyikan di samping mesin cuci ranjang pakaian milik Mbak E yang deket di kamar Mbak E.
Jadi nggak jauh beda kasus-kasus seperti ini, tapi semoga bukan PRT, karena kalau sampai PRT sekali lagi ini dampaknya juga kepada mbak-mbak yang masih muda, pada dia ki lurus-lurus saya kerja di Hong Kong. Tapi kalau sudah ada kasus seperti ini, pasti majikan mencurigai sampean. Oh, PRT ku kira-kira pacaran enggak sih sama cowok sipit, cowok nehi-nehi, mungkin cowok Indo, takutnya seperti itu, atau jualan apem. Jadi mungkin majikan ada seperti itu ke PRT-nya, takutnya kayak gitu Mbak ya. Semoga dua-duanya ini bukan PRT, dan satunya lagi kasus duka tadi juga bukan PRT asal Indo. Semoga nggih Mbak. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.